Oke. Ya. Saat ini kita akan belajar, saya diberikan tema yaitu apa yang membuat gereja menjadi unik. Ya, atau gereja itu adalah sesuatu apa? Bukan sesuatu ya, gereja yang unik ya. Saya salah tulis di sini ya. Intinya di situ ya. Apa yang membuat gereja menjadi unik? Nah, sebelum itu saya mau review dulu. Tanya teman-teman, kira-kira masih ingat poin-poin dari pembahasan yang lalu, tema yang lalu? Ya, saya kasih kata kuncinya gereja. Oke. Ada yang masih ingat teman-teman di online? Ada? Saya bertanya ini berarti dua arah ya, apa namanya, kedua ini ya, di tatap muka dan online. Silakan jawab di tatap muka dan di online. Ada? Wah, masa lupa? Minimal ada, gereja itu apa gitu ya. Hah? Orangnya, oke, itu salah satu saya tunggu juga tadi ya. Kalau memang susah lupa ya sudah, orangnya gitu ya. Oke, gereja minggu lalu mengenai gereja yaitu sebuah perkumpulan atau persekutuan orang percaya baik secara universal maupun yang ada di lokal seperti begini, di Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus. Persekutuan orang percaya. Nah, saya lanjutkan lagi, persekutuan orang percaya yaitu juga di segala tempat dan di segala abad. Saya pernah membaca buku ini, saya lupa apakah Pak Cahya yang berikan saya artikel atau di mana saya baca ya. Bahkan juga, di renungan, bahkan juga ketika dikatakan persekutuan orang percaya, berarti orang yang percaya yang sudah mati. Ingat, bukan didoakan ya, bukan didoakan bahwa, tetapi ini sebuah persekutuan orang percaya yang mati di dalam Kristus. Di segala abad, baik abad yang lalu, saat ini, dan yang akan datang. Itu persekutuan orang percaya, itulah gereja. Secara universal dan secara lokal. Itu pertama. Yang kedua adalah gereja adalah duta atau utusan atau wakil Kristus yang ada di dunia ini. Jadi itulah kita sebagai gereja yang melakukan tugas dari Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan. Menyampaikan pesan Tuhan. Itulah gereja. Kita ada di dunia ini sebagai duta atau wakil. Itu pelajaran minggu lalu ya. Yang ketiga adalah gereja adalah pengantin. Kita sebagai mempelai wanita, sebagai mempelai wanita, bukan berarti kita wanita seperti yang pada umumnya yang menikah yang kita lihat ya, ada pria ada wanita. Tetapi kita pengantin, mempelai wanita bagaikan mempelai wanita, di mana Tuhan mengasihi kita, bahkan Tuhan menebus kita di atas kayu salib. Nah, itulah kita sebagai pengantin ya, antara Allah dengan manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita adalah mempelai wanitanya. Itu gereja. Gereja adalah mempelai wanita. Gitu ya. Nah, itulah tiga hal poin yang lalu tentang gereja. Gereja adalah persekutuan atau perkumpulan, gereja adalah duta, dan gereja adalah sebagai pengantin mempelai wanita. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu apa yang membuat gereja menjadi unik. Ya. Yang pertama adalah kita akan belajar tiga hal. Atau ada yang mau jawab dulu? Yang setahunya mungkin ada yang tahu, yang mungkin pernah dengar atau mau mengeluarkan pendapat sebelum saya memberikan tiga pokok hal mengenai keunikan gereja. Ada? Di teman-teman yang online ada? Oke, tidak ada ya. Nah, kita akan belajar tiga hal keunikan gereja. Lain dari lembaga-lembaga lainnya ya. Gereja adalah lembaga, tetapi gereja berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya atau organisasi yang lainnya. Yang pertama adalah gereja harus mengkhotbahkan atau mengajarkan atau memberitakan Injil yang murni. Gereja harus mengajarkan atau memberitakan Injil yang murni. Jangan berbelok ya. Nah, saya akan bacakan berdasarkan Kisah Para Rasul
2 ayat 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mari membuka, gunakan HP-mu, gunakan Alkitabmu. Ya, pasti ada Alkitabnya di HP-nya ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Saya bacakan untuk kita semua. Mereka bertekun, mereka di sini yaitu jemaat mula-mula ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Menarik sekali dari keunikan dari jemaat mula-mula seperti itu ya. Yang adalah orang percaya. Mereka melakukan beberapa hal. Kalau kita membaca di sini ada 4 hal yang saya temukan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan, mereka memecahkan roti, mereka berkumpul berdoa bersama-sama. Tetapi fokus kita di sini, yaitu yang paling utama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sangat penting untuk tetap setia memberitakan Injil yang murni. Injil itu tentang Yesus Kristus, bukan yang lain. Tentang Yesus Kristus. Injil ya, yaitu kedatangannya mulai ya dari kedatangannya lahir di seorang anak darah Maria. Lalu teladan Yesus Kristus saat dia hidup di dunia ini, kematiannya menebus manusia dari dosa, kebangkitannya yang memberikan kemenangan, kenaikannya ke surga, bahkan kedatangannya. Rasul-rasul pun mengajarkan hal itu bahwa dia akan datang yang kedua kalinya sebagai hakim. Itu Injil yang murni. Jangan ada pengajaran yang lain dari Injil. Kalau ada Injil-Injil yang lain ya. Nah, itulah yang diberitakan oleh rasul-rasul, pengajaran rasul-rasul. Sangat penting sekali gereja untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan memberitakan Injil yang murni. Injil yang murni. Inilah yang diajarkan oleh para rasul, yaitu Injil yang murni. Pengajaran Injil yang murni, karena mereka dituntun sendiri oleh Roh Kudus untuk menuliskannya dan memberitakannya. Misalnya di dalam Yohanes 14 ayat 26. Adik-adik di online bisa membacakan kita. Yohanes 14 ayat 26, ada yang bisa? Oh, saya Pak Guru. Oke, silakan. Siapa ini Julu? Siapa? Juan ya, Juan. Silakan Juan, Yohanes 14 ayat 26. Oh, ya Yohanes 14 ayat 26. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Bunyi, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkanmu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, terima kasih. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mu di sini yaitu para rasul. Pembaca pertama di sini yaitu untuk para rasul. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Misalnya saya rasul ya. Ayat ini ditujukan ke saya sebagai pembaca pertama pada saat itu. Segala sesuatu, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Makanya pengajaran rasul-rasul murni dari Allah sendiri. Bisa dijamin kemurniannya. Karena Allah sendiri yang menuntun mereka untuk menuliskannya dan memberitakannya. Dikatakan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini dia, semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang telah diteladankan, apa yang telah diajarkan Yesus Kristus, apa yang mereka lihat, Allah sendiri yang akan menuntun dan mengajar mereka untuk menuliskan dan memberitakannya. Makanya sangat penting sekali gereja harus ada di dalam pengajaran rasul-rasul yang Injil yang murni. Di luar itu penyesat. Ya. Nah, contoh misalnya ya, karena banyak sekali ajaran yang berkembang dan membelok dari Injil, baik zaman Alkitab yang ada yang para rasul hadapi,
maupun zaman sekarang, bahkan ke depannya ada. Contoh misalnya di dalam surat Ibrani ya. Surat Ibrani itu kalau teman-teman baca, ada surat Ibrani menuliskan perbandingan antara Yesus dan malaikat, Yesus dan imam besar, Yesus dan Musa. Kenapa dia tulis seperti begitu? Karena orang Yahudi yang percaya, yang menjadi percaya, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya, mulai ragu akan ketuhanan Yesus. Mulai ragu akan ketuhanan Yesus. Karena ya pemahaman ajaran Yahudi, Yesus sendiri ya mereka tolak begitu ya. Nah, akhirnya karena mereka percaya tapi ternyata kembali mereka ragu, akhirnya mempertimbangkan untuk kembali ke agama Yahudinya. Makanya penulis Ibrani menyampaikan bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat. Yesus itu lebih tinggi daripada Musa. Kan orang Yahudi sangat meninggikan Musa ya, gitu. Atau imam besar dan lain sebagainya. Bahaya sekali. Jadi mari teman-teman untuk tetap setia teguh di dalam pengajaran para rasul, yaitu Injil yang mereka beritakan, Injil yang murni. Lalu misalnya kita lihat juga di renungan, saya tadi pagi renungan ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5 saya bacakan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Artinya bahwa akan ada yang seperti begitu penyesat. Makanya kita tetap, gereja harus tetap memegang pengajaran rasul-rasul yang sudah dituntun oleh Tuhan sendiri yang tadi di dalam Yohanes 14 ayat 26. Ya, di situ renungan saya tadi pagi tentang 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Mereka salah satu pengajarannya itu mereka larang kawin, larang menikah, lalu larang makan makanan-makanan yang tertentu, misalnya daging. Saya lihat terjemahnya di sini, wah ternyata mereka larang makan daging. Gitu ya, kalau terjemahan yang lainnya DSI, terjemahan sederhana Indonesia, mereka melarang makan daging. Saya tidak mengarah kepada pengajaran pemahaman yang lain, mungkin kita paham yang hanya makan sayur, tetapi ada ayatnya di sini, ada terjemahannya ya, bahwa mereka melarang makan daging. Dan bagi saya sendiri, ketika saya merenungkan beberapa ayat Alkitab, sebenarnya tidak salah makan daging. Bahkan ketika saya mengikuti seminar dokter, ternyata gigi kita ini harus ada memang dirancang untuk memakan daging, gitu. Ya, ada dirancang untuk memakan daging. Salah satunya kalau saya tidak salah ya gigi taring itu, gitu ya. Nah, itu tentang pengajaran sesat. Jadi hati-hati. Maka penting sekali lagi, anak-anak muda harus bertekun di dalam pengajaran. Contohnya misalnya di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Ada yang di online bisa membacakan kita? 1 Timotius 4 ayat 13. Ada yang di online bisa membacakan kita? Jangan hanya jual saja, ada? Oke, tidak ada ya. Saya bacakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ya, pasti mengarah yang ke pengajaran para rasul. Dan membaca kitab-kitab suci dalam membangun dan dalam mengajar. Dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi inilah sebuah tanda sejati dari dan keunikan sebuah lembaga gereja, ya, yaitu gereja tekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu Injil yang murni. Itu dia, ya. Yang kedua adalah gereja sebagai pelaksana sakramen. Wah, itu apa itu sakramen, Kak Ferry? Ya, saya sederhanakan saja. Sakramen adalah sakramen itu misalnya begini ya. Misalnya ada baptis, ada perjamuan kudus. Nah, dua ini
yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri, yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang tetapkan dua hal ini, baptis dan perjamuan kudus. Itu namanya sakramen. Yang lain hanya upacara gerejawi. Upacara gerejawi contohnya apa? Ada? Tahu? Teman-teman di online ada? Upacara gerejawi? Ya, pernikahan. Apalagi? Sidi. Apalagi penyerahan anak. Itu upacara-upacara gerejawi saja. Tetapi sakramen hanya ada dua, yaitu baptis dan perjamuan kudus. Nah, dalam gereja Katolik Roma banyak sakramen yang mereka lakukan. Ada lebih dari dua. Salah satunya pernikahan, mereka jadikan itu sakramen. Banyak mereka punya sakramen. Tetapi kita gereja Reform ya hanya ada dua, yaitu sakramen baptis dan sakramen perjamuan kudus. Ya, bisa dibilang para reformator begitu hanya dua ya, mereka ditetapkan hanya dua ya, karena itu sendiri dua itu yang Tuhan tetapkan, ajarkan dan perintahkan, sakramen baptis dan perjamuan kudus. Nah, misalnya mana ayatnya baptis? Oke, coba kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan sudah ya. Saya bacakan supaya semua dengar, baik yang tatap muka maupun online. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan baptislah mereka. Nah, ini Tuhan sendiri yang kasih tahu ketika sebelum naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Nah, kayak gitu. Bukan dibilang dan menikahlah apa begitu ya, bukan kayak begitu, tapi di sini baptislah. Makanya ini adalah sebagai sakramen. Jadi sakramen itu adalah Allah sendiri yang tetapkan. Ya, perkataan Tuhan sendiri, perintah Tuhan sendiri, itu sakramen. Lalu yang perjamuan kudus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Saya bacakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah, ingat, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini perjamuan kudus, perintah Tuhan sendiri. Jadi jangan bingung lagi, apa itu sakramen? Ya, perintah Tuhan sendiri, yaitu baptis dan perjamuan kudus. Ya, bukan karena perkataan pendeta atau perkataan paus dan lain sebagainya, tetapi Tuhan sendiri yang tetapkan. Lanjut, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini, lalu berkata ya, Tuhan sendiri berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, ingat, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oke, habis baterainya ya. Mungkin bisa diganti baterai yang satunya. Itu mic-nya sana. Oke. Nah, sekali lagi, dari dua sakramen ini, hanya gereja sebagai lembaga yang dapat melaksanakan baptisan dan perjamuan kudus. Hanya gereja. Bukan pemerintahan, bukan polisi, bukan tentara, atau lembaga yang lainnya. Misalnya, Perkantas, atau LPMI, atau yang lainnya, yang selain gereja ya. Mungkin kita berpikir ya, Perkantas kan ada pendeta di sana yang melayani.
Di LMPI orang-orang percaya semua yang melayani di sana, yang bertugas di sana. Kenapa mereka tidak bisa ini? Tidak bisa karena hanya gereja saja yang ditetapkan oleh Allah untuk melaksanakan sakramen ini. Lembaga gereja, bukan lembaga yang lain, hanya gereja. Oke, hanya gereja. Lembaga lain tidak bisa, sekalipun di dalamnya ada persekutuan, perkumpulan orang percaya. Yang saya katakan tadi contohnya Perkantas, LPMI, karena itu lembaga tetapi bukan gereja. Ya, bukan gereja. Di situ intinya ya. Nah, jadi kita gereja, misalnya kita di Kalam Kudus ini mengikuti 2 sakramen, hanya 2 sakramen. Yang lain upacara gerejawi. Hanya ada 2 sakramen. Sakramen yang pertama yaitu baptis dan perjamuan kudus. Jadi sakramen ini kita akui karena Allah sendiri yang tetapkan untuk mengingat karya Kristus. Ya, yang lain hanya upacara gerejawi, pernikahan, penyerahan anak, sidi dan lain-lain. Inilah poin yang kedua, yaitu tanda gereja yang sejati. Ingat, tanda gereja yang sejati dan yang unik dari lembaga lainnya. Matikan dulu, sudah mulai. Ya, oke. Jadi sekali lagi inilah poin yang kedua, yaitu tanda gereja yang sejati, yang unik dari lembaga lainnya. Hanya gereja yang dapat melakukan sakramen, 2 sakramen, baptis dan sakramen perjamuan kudus. Poin yang pertama tadi, gereja harus setia dalam memberitakan Injil yang murni. Ada di dalam pengajaran rasul-rasul Injil yang murni. Yang kedua adalah gereja melaksanakan sakramen. Hanya gereja yang dapat melaksanakan sakramen. 2 sakramen, yaitu baptis dan perjamuan kudus. Yang ketiga adalah disiplin gereja, atau kalimatnya disiplin rohani dari gereja. Ya, pendisiplinan, ya, disiplin gereja lah, gitu ya. Oke, ayatnya mari kita baca di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 18. Sekali lagi, Matius 18 ayat 15 sampai 18. Saya bacakan untuk kita semua, atau ada adik-adik yang membacakan secara online? Ada? Bisa lihat orang-orang di sini kan? Saya Pak Guru. Oke, Juan lagi. Silakan. Matius 18 ayat 15 sampai 18. Bagus, mantap. Bila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, terima kasih Juan, terima kasih. Semoga teman-teman juga di sana di online bisa bisa dengar ya. Oke, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Kalau tidak mau lagi, bawa seorang lain sebagai saksi. Kalau tidak mau lagi, bawa kepada persoalannya kepada jemaat. Dan ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oke. Nah, dari disiplin gereja ini kita akan melihat 2 sisi. Yang pertama adalah sebagai pemuridan. Hal yang positifnya sebagai pemuridan.
yaitu di mana gereja harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang tadi di poin pertama, yaitu pemuridan, ya, dimuridkan. Contoh misalnya saya ajar musik, lalu yang tahu nanti itu saya bisa minta bantu untuk mengajarkan yang lain, yang baru pemula lagi kayak gitu. Jadi pemuridan begitu ya, menjadi murid lalu memuridkan. Pemuridan sebagai pemuridan ya, itu disiplin gereja. Itu yang positifnya, yaitu mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah hal negatifnya, yaitu bukan negatif bagaimana ya, yaitu mengoreksi yang salah, mengoreksi dosa. Jika seseorang ada berbuat dosa atau melakukan kesalahan, tugas gereja yaitu ya dapat disiplin gereja, disiplin gereja. Nah, yaitu mengoreksi yang salah. Tetapi di sini bukan untuk ketika mengoreksi yang salah, ada seorang dikoreksi kesalahannya, dosanya, bukan untuk menyingkirkan dia, tetapi membimbing orang itu dari yang jahat kepada hidup yang baik atau hidup yang benar, memimpinnya kepada pertobatan. Itu dia ya. Jadi pertama tadi sebagai pemuridan, disiplin gereja sebagai pemuridan, lalu mengoreksi yang salah. Contoh misalnya ya, mengoreksi yang salah ini, yang dosa. Misalnya teman-teman mau menikah, hati-hati waktu saat mau menikah ya. Jangan hubungan seks dulu baru menikah. Jangan hubungan seks dulu baru menikah. Itu sama aturan firman Tuhan, dapat berkat dulu baru beranak cucu. Tetapi waktu kalian belum menikah dan sudah hubungan seks di luar pernikahan, pernikahan yang sah, ini kalian sudah ambil sendiri berkatnya. Jadi tinggal diteguhkan saja, didoakan saja. Dan konsekuensi dari yang dilakukan oleh gereja, yaitu tadi tidak diberkati lagi dan tidak di dalam gereja, mungkin di ruang youth atau di rumah. Itu dia. Mana ayatnya? Kayak gitu ya. Ya nanti kita akan hubungkan dengan ayat yang tadi. Memang tidak ada ayatnya secara spesifik seperti begitu. Tetapi inilah tata gereja, ketetapan yang ditetapkan dari sinode. Kalau kita misalnya di sini ya, Gereja Kristen Kalam Kudus. Saya pernah mendengar bahwa tetap ada yang menerima. Saya tidak mengarahkan bahwa karena ada menerima jadi kalian mau hubungan seks dulu di luar pernikahan lalu pergi ke gereja di sana untuk diberkati. Dan mengarahkan seperti begitu. Saya mengarahkan di sini sebagai ketetapan gereja kita. Ya, bahwa salah satu disiplin gereja tidak akan memberkati kalian di gereja ketika kalian sudah berhubungan seks, mau menikah tapi sudah hubungan seks duluan, lalu mau menikah, itu tidak akan diberkati di gereja. Kalian sudah mengambil berkatnya sendiri, mencuri berkatnya sendiri, lalu beranak cucu. Kalian sudah sudah mengambil berkatnya sendirilah, kayak gitu. Harusnya diberkati dulu, lalu beranak cucu. Kalian masuk di dalam pernikahan dulu diberkati, baru beranak cucu. Kayak gitu. Jadi ini salah satu pendisiplinan gereja. Tujuannya juga bukan untuk bagaimana ya, menakut-nakuti atau bagaimana, tidak. Tetapi supaya kita ada di dalam kekudusan. Sebagai orang yang percaya, sebagai duta Kristus, sebagai ya orang percaya tadi dalam persekutuan orang percaya. Bagaimana mau jadi duta kalau kita sendiri banyak melakukan hal kesalahan? Ya itu tema yang lalu ya, sebagai duta Kristus ya. Oke. Ya sebagai orang yang ditebus oleh Yesus Kristus sendiri. Itu tentang pernikahan, hati-hati ya. Jadi jangan salahkan gereja ketika kalian sudah berhubungan seks, apalagi sudah hamil, sudah bunting, lalu Pak Pendeta saya mau menikah, tapi diberkati ya, oh enggak bisa. Itu enggak bisa. Kalian hanya tinggal diteguhkan, didoakan diterima, mari, akan dibimbing juga, dibimbing sama seperti pembimbingan pranikah apa sama, dibimbing juga. Tetapi ya itu pemberkatan yang di dalam gereja sudah tidak dapat. Karena kalian sendiri sudah mencurinya. Jadi jaga ya.
apalagi kita laki-laki. Hati-hati. Kalau ada pacarmu ya sudah, bawa di tempat-tempat terang. Bawa pacaran di depannya Pak Pendeta. Ya, oke. Nah itu dia. Nah kembali lagi dalam teks tadi ya, dalam teks kita kaitkan teks di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 18. Ini merujuk pada otoritas yang diberikan Tuhan kepada gereja. Kepada gereja. Jadi konteksnya di situ yang Matius 18 ini di dalam kehidupan, sebuah aturan di dalam kehidupan gereja. Kalau ada saudaramu berbuat dosa, tegur dia 4 mata dulu. Itu aturan dalam gereja sebagai kehidupan bergereja. Kedua, kalau tidak mau, tegur 4 mata, bawa saksi. Kalau tidak mau, bawa lagi ke jemaat. Kayak gitu ya. Tapi kalau dia sudah dia akui, dia mau bertobat, ya sudah. Kalau saat 4 mata dia akui begitu, ya sudah. Jangan lagi bawa orang lain. Jangan lagi pergi tidak gitu. Tapi kalau tidak mau, bawa 1 orang lagi. Pas 3 orang ya, 4 mata, berapa mata begitu ya. Ada 1 saksi, ya dia bertobat, ya sudah, kayak gitu. Nah, tapi kalau dia tidak mau memang, sampai jemaat pun dibawa ke dalam jemaat, dia tidak merasa saya orang benar kok, apa yang saya lakukan ini benar kok, kayak gitu. Dia tidak mau mengakui. Inilah maksudnya di ayat 18. Sesungguhnya apa yang kamu ikat, ini otoritas kepada gereja diberikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Ketika gereja mengatakan bahwa karena kamu tidak mau bertobat, kamu binasa saja. Itu otoritas yang diberikan kepada gereja. Contoh misalnya, gereja sebagai tadi yaitu memberitakan Injil. Contoh. Gereja mempunyai tugas memberitakan Injil. Lalu si A ini, kita sebagai gereja memberitakan Injil, lalu si A tidak mau menerima jalan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita bisa nyatakan bahwa engkau tidak mau bertobat, engkau binasa. Itulah apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Orang itu akan binasa. Itu otoritas gereja. Mungkin kita berpikir, wah, bahaya juga ya gereja seperti begitu. Ya, kita harus melihat standar gereja yang berkata seperti begitu, yang diberikan otoritas. Kembali kepada poin pertama dan kedua. Gereja yang sejati, yang bisa dipercayakan seperti begitu. Tapi kalau gerejanya juga kompromi apa semua, tidak mengajarkan Injil Yesus Kristus, gerejanya kompromi dengan dosa, bagaimana mau caranya dikasih otoritas seperti begini, walaupun terdaftar di lembaga pemerintah bahwa ini adalah gereja, tetapi orang-orangnya di dalam kompromi dengan dosa, tidak bisa mendapat otoritas seperti begitu. Makanya kuncinya ada 2 di atas, yaitu yang tadi poin pertama, gereja yang memberitakan Injil yang murni, tekun di dalam pengajaran rasul-rasul, dan kedua yang melaksanakan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus dan baptis. Nah, disinilah ya. Jadi sekali lagi tentu bukan gereja yang sembarangan juga di sini, tetapi gereja yang menyatakan ini adalah gereja yang setia pada pengajaran Injil rasul-rasul, yang murni dan hanya melakukan 2 sakramen yang telah ditetapkan oleh Allah. Inilah keunikan dan sebagai inilah tanda gereja yang sejati. Tanda gereja yang sejati. Memberitakan Injil yang murni, mempunyai 2 sakramen, dan melakukan disiplin gereja. Disiplin gereja. 3 poinnya sama-sama, 1, 2, 3. Tanda gereja yang sejati dan keunikannya dari lembaga yang lain, memberitakan Injil. 2, 3, gereja. Adik-adik yang online bisa menyebutkan 3 poin tanda gereja yang sejati dan gereja yang unik dari lembaga yang lainnya.
Bisa sebutkan poin 1 apa? Teman-teman yang di on. Oke, yang kedua? Melakukan sakramen. 3. Yang ketiga? Pendisiplinan gereja. Oke, pendisiplinan gereja. Oke, mantap ya. Jadi, cek. Ya, oke. Tadi ada feedback. Jadi teman-teman pemuda, mari kita perhatikan hal ini supaya kemanapun kita pergi, kita bisa melihat gereja yang sehat, gereja yang sejati. Tidak masuk-masuk sembarangan gereja. Ya, tidak masuk-masuk sembarangan. Bukan berarti seperti kayak terlalu bagaimana ya, tetapi di sini sangat penting. Makanya tadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 itu yang paling penting. Paling poin pertama. Lihat pengajarannya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, Injil yang murni atau tidak. Yang kedua, kita bisa turun, yaitu sakramennya. Yang ketiga, melakukan disiplin gereja. Demikian sharing hari ini. Semoga ini menjadi berkat kita untuk kita bisa menjalani kehidupan iman kita. Kalian tidak sampai pemuda saja, akan dewasa, akan sampai tuanya di mana Tuhan kirim. Ya,